Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke. Aku melihat nampaknya setiap malam ada seseorang yang selalu memikirkan kamu, karena ternyata di sini dia merasa kayak apa itu namanya, terganggu gitu ya dengan perasaan dia yang mungkin itu belum dia ungkapkan ke kamu, atau dia merasa terganggu tuh karena apa ya? Ya, ini berarti memang dia ini tuh pengen ngasih tahu kamu tentang perasaan dia sebenarnya. Jadi pikiran dia itu terganggu karena kamu itu karena mengganjal ya, karena dia belum juga memberitahumu tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu. Makanya di sini dalam di setiap malamnya dia tuh nggak tenang gitu ya, selalu kebangun kepikiran kamu terus gitu. Oke, kalau aku lihat di sini nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang narsis ya, juga love bombing aku lihat di sini. Jadi mungkin manisnya hanya di awal-awal hubungan saja, ketika dia sudah mendapatkan kamu, ketika kamu sudah terbuai, ketika kamu sudah sudah mendapatkan ketika dia sudah mendapatkan kamu ya, kalian sudah punya hubungan, kamunya ditinggalkan seperti itu ya. Orang yang hanya mementingkan diri sendiri, orang yang berat sebelah ya. Oke, kalau aku lihat saat ini dia melihat kamu saat ini tuh justru malah sedang berpesta ria atau sering meluangkan waktu bersama teman-teman kamu untuk bersenang-senang, bahagia, ya menikmati masa lajangmu dalam hidup ini. Itu yang dia lihat sekarang. Dan aku lihat juga saat ini dia sering memikirkan kamu berulang kali di kepala dia, ya jadi sering bernostalgia nih orang. Padahal momen-momen itu mungkin ya sudah lampau gitu ya, sudah lama terjadi. Karena ternyata aku lihat di sini dia itu masih bergairah, masih memiliki hasrat terhadapmu, masih memiliki minat yang membara, hasrat yang membara terhadap kamu. Dia itu masih suka gitulah ya, tertarik sama kamu. Kamu dan dia ternyata cerminan di sini aku lihat. Jadi saling merefleksikan diri, saling mencerminkan diri, sehingga aku lihat di sini kalian satu sama lain itu bisa melihat diri kalian di diri kalian masing-masing. Jadi gini, kamu bisa melihat dirimu di dia, dia bisa melihat dirimu di dia bisa melihat dirinya di diri kamu gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu dengan dia itu seperti cerminan. Sehingga aku lihat di sini kalian bisa saling introspeksi diri tentang
apa sih atau sebenarnya siapa sih kalian sebenarnya gitu, apa yang pernah kalian lakukan selama ini, karena kalian kan di sini cerminan ya. Sehingga aku lihat juga hubungan kamu bersama dia selama ini tuh memberikan luka batin. Ya, aku lihat di sini kamu terluka banget, entah apa yang terjadi, tapi hubunganmu bersama dia selama ini memberikan luka batin yang besar untukmu. Sehingga nampaknya memang kamu butuh waktu untuk menyembuhkan rasa patah hatimu atau luka batinmu seperti itu ya. Dan untuk bisa tetap melangkah maju ya, aku lihat di sini nampaknya kamu memang mencoba untuk move on atau memang saat ini sudah move on ya, itu yang aku rasa. Dan dia melihat itu dari kamu. Saat ini kamu nampaknya memang menghindari dia atau berpisah dari dia untuk membutuhkan waktu menyembuhkan luka batinmu. Oke, nampaknya kamu ini dengan dia berkenalan secara online ya. Berkenalan secara online, terus berinteraksi juga secara online, atau bisa jadi kalian ini tuh pasangan online gitu. Jadi ada kemungkinan dari kalian mungkin ada yang belum pernah bertemu sama sekali gitu ya. Nah, aku melihat dia ini nampaknya ingin kembali untuk apa ya, bersama dengan kamu lagi nih. Aku lihat di sini kayak pengen ngajak kamu kencan lagi atau menjalin hubungan kembali seperti itu. Tapi nampaknya dia lagi kayak cari waktu yang tepat gitu untuk menghubungi kamu lagi kah, atau bahkan ya bisa bertemu dengan kamu lagi. Jadi kayak sedang menunggu waktu yang tepat kapan dia akan muncul lagi ke kehidupan kamu. Oke, kalau aku lihat ternyata memang kamu itu sangat menjunjung kejujuran ya. Jadi selama ini tuh kamu itu sangat-sangat apa ya, mengharapkan dia itu jujur sama kamu gitu. Dan dia pun sebenarnya menyadari kamu itu sangat menginginkan kejujuran dari dia. Di mata dia kamu memang orang yang jujur, orang yang sangat apa ya, menjunjung sekali kebenaran, keterus-terangan ya. Dan di mata dia, menurut dia kamu ini seseorang yang pelindung, mandiri. Walaupun di sini kamu memang cerewet ya, banyak bicara, komunikatif, humoris juga, kamu juga bermoral, adil ya. Terus juga kalaupun aku lihat di sini kamu itu suka mengkritik, tapi kritikmu itu kritik yang membangun. Di mata dia kamu itu berpower, terus juga objektif, bijaksana ya, suka memecahkan masalah, cuman agak skeptis gitu menurut dia. Kamu itu orang yang agak skeptis, orang yang cerdas, punya kecerdasan yang tajam, terbuka dalam pikiran gitu ya. Jadi kalau misalkan diajak diskusi itu asik gitu kamu tuh. Terus juga orangnya canggih, mungkin suka tahu ini ya, tahu teknologi lah ya gitu. Di mata dia kamu itu bisa menjadi sosok ibu atau jiwa kamu seperti jiwa keibuan gitu ya. Terus juga dia melihat bahwa kamu ini memiliki rasa sakit atau kesedihan yang terpendam sampai saat ini gitu ya. Entah itu rasa sakitnya dari dia atau dari masa lalumu, tapi dia merasakan kalau kamu ini punya kesedihan yang terpendam.
Bisa jadi kamu sudah bercerai atau kamu berdealing dengan seseorang yang sudah bercerai, atau bisa jadi kamu dengan dia memang sudah bercerai, ya. Dan aku lihat di sini, ada pengalaman yang, apa ya, menjadi pukulan keras bagi kalian, ya. Bisa jadi pengalamanmu bersama dia menjalin hubungan yang toksik, ya, itu menjadi pukulan keras bagimu sekarang untuk move on, untuk lebih selektif, untuk lebih hati-hati dalam memilih pasangan seperti itu, atau dalam kehidupan seperti itu, ya. Terus itu juga aku melihat di sini memang di mata dia kamu itu orang yang memang pemilih dalam mencari pasangan, karena di sini kamu itu, apa ya, ingin menghargai, gini, karena kamu itu sangat menghargai ruang pribadimu, sehingga kamu pun menghormati batasan orang lain gitu. Jadi makanya di sini kamu selektif ya dalam memilih pasangan. Dan dia juga pun begitu, dia pun sebenarnya pemilih ya dalam mencari pasangan, karena itu ya dia juga menghargai ruang pribadinya, sehingga dia juga pun menghargai batasan orang lain gitu. Dia adalah orang yang tidak suka menunjukkan kasih sayang di depan umum. Orangnya humoris, baik hati, ya. Dan aku lihat memang di sini kamu tuh orang yang setia sih kalau aku lihat di sini, ya. Penyayang, penuh kasih sayang, ya. Dia pun orangnya penyayang dan penuh kasih sayang aku lihat di sini. Dan aku lihat memang gimana ya, kamu ini berdealing dengan seseorang yang walaupun sudah diajak berkomitmen, tetapi dia ini orang yang selalu mendambakan kemandirian dan kebebasan hidup dia, sehingga di luar sana dia akan berlaga seperti lajang dan untuk tebar pesona kayak gitu. Ya, orangnya seperti itu. Oke, dan aku lihat memang hubungan kalian ini sudah banyak sekali bencananya ya, sehingga aku lihat hubungan kalian sudah hancur, ya, bahkan memberikan trauma padamu. Ada suatu perubahan yang mendadak terjadi dengan dirimu. Aku lihat di sini memang hubungan kalian ada kekacauan, ya. Terus itu juga aku melihat di sini. Ya, aku lihat kamu dengan dia memang sudah putus hubungan, sudah ada perpisahan, mungkin ada yang sudah ada perceraian di antara kamu dengan dia, ya. Dan aku lihat nampaknya memang antara kamu dan dia ini mengalami pengalaman yang berat, ya, atau mengerikan dalam hubungan ini. Karena hubungan ini aku lihat selalu tegang, sampai pada titik puncaknya kalian sabar, bertahan, memahami terus-terusan, tapi ya tetap aja terus menegang, tidak ada kelemah lembutan atau perhatian aku lihat di sini. Sehingga mungkin ya karena ini sudah ada di titik puncaknya ketegangan, ada yang menyerah aku lihat di sini. Ya, ada yang memilih untuk berpisah. Terus juga aku lihat mungkin komunikasi jarang terjalin di antara kalian, ya. Sehingga sering sekali terjadi kekacauan di hubungan kalian. Terus itu juga aku melihat di sini apa ya, kalian itu nampaknya memang sudah ada perubahan-perubahan dalam diri kalian, entah itu sikap, tindakan, kemandirian, mental gitu ya. Tapi gini, perpisahan ini juga itu memang diniatkan atau direncanakan untuk menandakan ya, atau untuk menghapuskan ide-ide palsu atau niat-niatan yang jahat, ya, atau suatu ide-ide yang manipulatif, sifat-sifat yang manipulatif gitu ya. Karena kalau aku lihat hubungan kalian itu apa ya, banyak
banyak yang menyakiti gitu loh. Sehingga hubungan ini tuh mau nggak mau harus berubah secara besar-besaran agar hubungan ini bisa memiliki dasar yang lebih kuat dan lebih jujur. Atau kaliannya yang selama ini tidak pernah jujur itu bisa lebih jujur gitu ya, dan lebih yang tadinya lembek bisa lebih berani gitu loh ya, bisa lebih kuat gitu. Oke, nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang sombong, sembrono, hiperaktif, tapi juga dia orang yang takut, ya, takut akan masa depan, takut tidak sukses, takut menghadapi keluargamu, takut menghadapi kenyataan, bla bla bla, ya. Tapi dia juga orang yang suka mengontrol, ya, suka mengontrol tapi juga kurang dalam pengontrolan. Maksudnya itu gimana ya? Jadi kayak dia orang yang suka mendominasi, tapi kayak nggak tegas gitu loh, ya. Terus juga aku melihat nampaknya dia selama ini tuh kayak kurang antusias gitu untuk hubungan kalian. Orang yang suka pamer, orang yang kasar, agresif ya, pelin-pelan, kompetitif ya, apalagi kalau misalkan yang berhubungan dengan karir, keuangan, kesuksesan tuh kompetitif banget. Bahkan mungkin dia pun menghadirkan kompetisi untukmu. Jadi maksudnya gini. Jadi ketika dia sedang menjalin hubungan dengan kamu, dia juga menghadirkan pelamar lain gitu ya. Jadi ada si A, si B, si C. Nah, di dalam satu waktu dia menjalin hubungan dengan banyak lawan jenis kayak gitu. Sehingganya kamu itu tanpa kamu sadari, kamu itu bersaing dengan seseorang untuk mendapatkan hati dia kayak gitu. Ya. Orang yang kurang dalam mengendalikan diri, orang yang gak sabaran, tapi juga orangnya pasif gitu, orangnya pasif tapi ya mendominasi gitu ya, orangnya gak aktif tapi pasif tapi mendominasi gitu. Terus juga aku melihat di sini ya, dia ini sebenarnya memang masih takut menjalani hubungan percintaan yang berkomitmen ya. Terus itu juga orang ini adalah orang yang selalu mencoba melarikan diri dari komitmen penuh di dalam hubungan kalian. Jadi kalau misalkan kamu udah ngomongin hal-hal yang bersifat komitmen atau hubungan yang serius gitu, ini orang pasti ngilang, ini orang pasti lari, ini orang pasti beralasan gitu ya. Terus itu juga aku melihat ini yang menjadi salah satu keretakan ya di hubungan kalian. Terus juga dia ini orang yang gak sabaran, juga orangnya impulsif, jadi suka-suka hati, dia akan bertindak sesuai pemikiran dia sendiri gitu. Ya. Terus itu aku melihat di sini ya, selama kamu menjalani hubungan dengan dia, kamu selalu merasa tidak nyaman. Ya, sebagai pasangannya. Kenapa? Ya karena ini orangnya semena-mena impulsif ya. Terus itu orang yang masih suka melompat dari satu tempat ke tempat lain atau melompat dari hubungan satu ke hubungan yang lain seperti itu ya. Kayak yang gak setia gitu loh ya. Semua mau dia miliki, semua mau dia jalani seperti itu. Karena gini, sebenarnya dia ini orang yang tidak tahu sebenarnya dia itu mau ke mana atau mau dengan siapa. Seperti itu ya. Dia ini mau pasangan yang mana, mau yang seperti apa. Dia itu sebenarnya nggak tahu gitu. Makanya hidup dia ini penuh dengan ketakutan gitu ya. Bisa jadi karena mungkin dia punya trauma ya, sehingga ada ketakutan. Jadi ketika menjalin hubungan tuh sebenarnya nggak tahu dia itu mau sama siapa kayak gitu. Oke, kalau aku lihat di sini ya, dia itu orang yang selalu ingin memiliki kekuasaan yang lebih ya. Jadi kalau misalkan dia sudah punya suatu jabatan, pengennya punya jabatan yang lebih tinggi lagi kayak gitu. Jadi ada dinamika kekuasaan di sini. Terus juga dia ini orang yang mungkin sempat menyalahgunakan kemurahan hatimu ya.
Bahkan aku lihat di sini dia selalu memanfaatkan pemberian apapun dari kamu yang tanpa syarat itu, ya. Sehingga aku lihat memang di antara kamu ada ketidaksetaraan dalam take and give. Ya, bahkan mungkin aku lihat di sini karena dia tahu kamu itu orangnya baik hati banget, sehingga kamu diperas oleh dia. Jadi ada pemerasan di sini, ya, secara besar-besaran. Six of Pentacles reverse berarti aku melihat di sini kamu menjalin hubungan yang tidak stabil selama ini. Ya, karena mungkin dia adalah orang yang selalu menyalahgunakan otoritas dia sebagai pasanganmu atau sebagai orang yang kamu cintai dan selalu membuat kamu seolah-olah harus selalu tunduk, ya, dan bergantung sama dia. Makanya di sini dia itu selalu menyalahgunakan sifat baikmu karena dia tahu kamu tuh bucin-bucin sama dia dan bahkan memanfaatkannya secara berlebihan tanpa membalas budi, tanpa berterima kasih, ya. Jadi kalau aku lihat di sini, walaupun dia tahu ada ketidakseimbangan di hubungan ini, dia pun tidak mau memperbaiki hubungan atau ketidakseimbangan tersebut. Sehingga seringlah terjadi masalah di antara kalian. Kalaupun kalian misalkan memang belum pernah menikah dengan dia, aku merasa memang dia ini orang yang egois banget atau orangnya orangnya keras gitu, orangnya keras, sehingga membuat kamu menyadari bahwa mau nggak mau harus terima nggak terima ya harus menjauhkan diri dari dia gitu. Karena ya semakin bersama dia kamu semakin tersiksa, semakin menyakitkan gitu. Oke, Five of Wands reverse berarti memang ada akhir dari konflik kalian. Nampaknya memang kalian sudah mengakhiri konfliknya, ya, mengakhiri apapun di hubungan ini. Kalian ingin harmoni, kalian ingin berdamai dengan diri kalian, ya. Dan aku lihat di sini nampaknya ya, dia kayak pengen gencatan senjata nih sama kamu, pengen adanya kesepakatan atau kompromi nih sama kamu, ya. Karena kalau aku lihat dia ini masih memiliki emosi yang terpendam sama kamu. Tapi di satu sisi juga dia ini ada rasa malu sama kamu, ya. Sehingga aku lihat di sini dia tuh kayak masih mengontrol perasaan dia. Sehingga dia aku lihat di sini sedang fokus banget untuk mencari solusi. Gimana caranya agar mendapatkan perhatian kamu lagi, agar bisa menemukan solusi yang terbaik untuk hubungan kalian, ya. Dan aku lihat juga di sini nampaknya ya dia sudah tidak mau lagi menghadirkan persaingan antara kamu dengan seseorang lainnya gitu, ya. Dan aku lihat saat ini dia kayak perlu mengevaluasi setiap situasi dengan hati-hati sebelum melangkah, sebelum mengambil langkah apapun, ya. Karena dia merasa bahwa cara apapun yang dia akan lakukan itu akan menangani konflik dan akan mempengaruhi hubungan kalian ke depannya, kelanjutannya akan seperti apa, kayak gitu. Terus juga aku lihat di sini ya sampai detik ini mungkin dia tidak mengungkapkan perasaan dia yang sebenarnya. Dia masih menekan semua emosi dan rasa frustasi dalam diri dia karena dia percaya bahwa kamu dan dia harus bisa melihat segala sesuatunya itu dengan cara yang sama, ya, dan harus merasakan hal-hal yang sama tentang segala hal agar hubungan kalian itu bisa berjalan lancar. Aku melihat semua emosi dan perasaan yang terpendam ini sebenarnya memang tidak sehat sama sekali di diri dia, ya, karena ya dia harus menekan emosi itu, harus menekan perasaannya tanpa mengungkapkannya ke kamu. Ini menurut dia ya demi membuat kamu merasa bahagia dan puas, ya, walaupun ini mungkin akan merusak kesehatan mental dia dan kebahagiaan dia sendiri. Kenapa dia seperti itu? Karena mungkin di sini dia sadar dia pernah melakukan kesalahan sama kamu, ya kan? Jadi dia lihat mungkin sekarang kamu lebih bahagia tanpa dia, makanya di sini dia masih memendam perasaan dia sama kamu, memendam emosi dia terhadap kamu, gitu,
ya, karena dia ingin melihat kamu melihat kamu sekarang itu pengennya bahagia gitu. Serta juga menghindari konflik dan pertengkaran, dan aku lihat makanya di sini dia melarikan diri ya dari kamu, karena dia di sini takut akan menyebabkan konfrontasi dan menyebabkan perselisihan ya di antara kalian tentang kepercayaan dan komunikasi kalian, seperti itu. Makanya saat ini pun keadaannya kelihatannya dia kayak menghindari kamu atau kayak melepaskan kamu atau pergi dari kamu. Karena di sini dia nggak mau ribut sama kamu gitu. Oke, di mata dia kamu itu sosok seseorang yang penuh dengan sensualitas, energinya feminim. Kamu itu seperti figur figur yang lemah lembut gitu loh. Kamu pengasuh ya, suka menciptakan hal-hal baru gitu ya, punya jiwa keibuan, cantik, punya energi feminim, indah ya. Kamu suka dengan hubungan kamu dengan alam ya, mungkin kamu suka bercocok tanam ya, atau suka traveling ke alam yang kayak gitu ya, atau naik gunung bisa jadi ya. Kamu tuh di mata dia orang yang selalu bertumbuh dalam keberlimpahan ya. Di mata dia kamu orang yang sukses, selalu bertumbuh gitu ya, harmoni, damai, aman, tentram ya. Jadi kalau aku lihat saat ini pun dia masih sering stalkingin kamu, ngelihat keadaan kamu saat ini. Terus itu juga kamu itu orang yang membumi, orang yang aman dalam hidup ya. Terus itu juga kamu itu adalah seseorang yang tahu bagaimana memberi dan menerima cinta, dan kamu itu orang yang penuh kasih sayang, perhatian ya. Terus juga kamu itu selalu terhubung dengan jiwa dan batinmu. Kamu menyadari apa yang memang benar-benar diinginkan oleh hatimu. Jadi kalau kamu tuh orang yang oke, mungkin pelin-pelan iya, tapi gini, kalau kamu udah yakin pada A, apa yang dikatakan hatimu, kamu akan melakukan A, kayak gitu loh. Ya, jadi nggak setiap saat juga pelin-pelan gitu ya. Tapi kamu tuh orang yang kalau udah kata hatimu A, ya kamu akan lakukan A gitu. Terus itu gini, kalau aku lihat kamu tuh orang yang tidak takut menuntut cinta dan dukungan dari orang yang kamu cintai. Kenapa? Karena di sini kamu tuh orang yang tidak takut menunjukkan emosimu ya, karena kamu memiliki kepribadian yang selalu memelihara, menjaga, menyayangi ya, dan selalu siap memberikan pasangan kamu yang kamu cintai itu dukungan, bahkan membantu mereka untuk tumbuh. Jadi kamu merasa bahwa kamu itu punya andil di kehidupan dia untuk tumbuh, untuk sukses gitu ya, sehingga kamu nggak takut gitu untuk menunjukkan emosimu, menunjukkan kemarahan kamu, seperti itu ya. Dan di mata dia, kamu itu seseorang yang aman secara finansial, tidak sering menghadapi masalah tentang keuangan, atau ya profesional dalam karir, dalam kehidupanmu ya, dan kamu itu orang yang selalu menjaga dia dengan hebat ya, dan menjaga hubungan kalian selama ini agar tetap nyaman dan sehat. Tapi sayangnya ya kamu berdealing dengan seseorang yang salah gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini dia merasa kamu itu orang yang selalu terhubung secara spiritual dengan dirimu, dengan alam bawah sadarmu, gitu ya. Sehingga aku lihat di sini kamu tahu bagaimana caranya menghargai keajaiban-keajaiban atau karunia dari alam semesta, seperti itu, dari Tuhan gitu ya. Oke. Jadi inilah ya yang membuat dia itu masih memiliki perasaan sama kamu ya, karena di mata dia kamu itu perfect, karena di mata dia kamu tuh beda dari yang lain gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini.
Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu saja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja ya. Ada 27, 21, 8, 5, 11, 17, 7, 2, 14, 3, 20, 19, 13, 6, 1, 23, 22, 28, 18, 24, 26, 15, 16, 10, 31, 29, 19, 30, dan 4. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Oktober, April, Juni, November, Juli, September, Agustus, Februari, Desember, dan Maret. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio kerbau, sio monyet, sio ayam, sio tikus, sio macan, sio kuda, sio babi, sio anjing, sio ular, dan sio kambing. Alfabetnya bisa nama kamu, inisial nama dia, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada CIXUBW, VMHTO, FQR, GA, EJSNPY, KZ, dan D. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.